mendengar firman Tuhan, kita minta supaya Bapa melembutkan hati kita. Bapa, lembutkanlah hatiku. Terima kasih
waktu kepada kami untuk memuji, menyembah Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau melayakkan setiap kami Tuhan, supaya kami semakin menyenangkan Engkau. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi setiap kami yang mendengar dimanapun kami berada, supaya kami boleh siap untuk menerima panggilan yang Engkau berikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirman-Lah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa kembali berbagi berkat firman Tuhan di GPP Estropodo. Mari saudara kita sama-sama siapkan hati kita mau mendengar, menerima dan melakukan kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari sama-sama pagi ini. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sekalipun kondisi di sekeliling kita semakin tidak menentu mungkin saudara, semakin sulit, semakin penuh tantangan, tapi seperti apa yang sudah kita pelajari dalam kesempatan yang lalu saudara, kita mau melakukan rencana Bapa, kita mau melihat sikon yang ada sebagai kesempatan dari Tuhan. Dan kita mau terus bertanya-tanya, Tuhan, kesempatan apa yang Tuhan sedang buka untuk kami, untuk bisa dikerjakan dan menggenapkan rencana Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan melanjutkan dari kitab Esra tentang kehidupan Esra yang sebenarnya, saudara. Kalau minggu lalu kita belajar dari kitab Esra, tapi kita belajar dari awal, dari Fatsal yang pertama. Nah, hari ini kita akan sama-sama melihat satu judul, saudara. Judulnya adalah 3 langkah untuk kemajuan rohani. Boleh sama-sama kita baca, saudara ya. 1, 2, 3. 3 langkah untuk kemajuan rohani. Haleluya. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya begini. Kalau dalam minggu yang lalu kita belajar dari Esra Fatsal yang pertama, bagaimana Tuhan menggerakkan Raja Kores untuk menyampaikan pengumuman, yang mana itu adalah penggenapan dari firman dan janji dan nubuat yang sudah disampaikan Tuhan kepada Yeremia 70 tahun sebelumnya. Nah saudara, kemudian orang-orang Israel dari Babilonia atau dari Babel itu kembali pulang ke Yerusalem. Jumlahnya berapa, saudara? Beberapa referensi mengatakan kira-kira yang pulang itu 50.000 orang dari 1.000.000 orang yang berangkat ke pembuangan. Jadi ternyata yang pulang dalam gelombang pertama itu satu jumlah yang tidak terlalu besar dibanding dengan jumlah orang Israel yang ada di Babel saat itu, saudara. Nah, ternyata saudara, Esra tidak ada dalam gelombang yang pertama itu. Nah, lalu di mana Esra, saudara? Mengapa Esra tidak ada di sana? Ternyata jawabannya sangat sederhana. Jawabannya apa, saudara? Ternyata Esra belum lahir, saudara. Ternyata Esra belum lahir. Baru kira-kira sekitar 57 tahun setelahnya Esra lahir, saudara. Setelah gelombang yang pertama pulang. Dan kemudian kira-kira setelah Esra berusia 22 atau 23 tahun, masih sangat muda, saudara. Kemudian Esra dipercaya, bahkan ditunjuk oleh Raja Babel yang memerintah saat itu, Raja Persia yang memerintah saat itu, untuk memimpin gelombang yang kedua. Nah, jadi saudara, Esra ini adalah seorang yang memimpin gelombang yang kedua untuk orang Israel kembali dari Babel menuju ke Yerusalem. Dan saudara, Esra ini kemudian mengadakan satu pembaharuan yang luar biasa di zamannya, pada masanya. Meskipun dia usianya masih
sangat-sangat muda saudara, 22 atau 23 tahun begitu saudara. Dan kemudian Ezra ini menjadi alatnya Tuhan untuk membawa orang Israel bersama-sama mengalami kemajuan rohani. Oh haleluya. Dan itu semua terjadi dan dijelaskan dalam kitab Ezra. Mengapa itu semua bisa terjadi? Ada 3 langkah yang nyatakan dalam kehidupannya Ezra yang akan kita pelajari sama-sama pagi ini, bagaimana kita sama-sama bisa mengalami kemajuan rohani. Amin saudara. Mari bilang sama kanan kiri saudara pagi ini, ayo maju. Amin. Haleluya. Ayo maju sama-sama. Jangan berhenti, jangan macet. Mari kita sama-sama maju kerohaniannya. Haleluya. Nah saudara, mari kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Ezra pasal yang ke-7. Kita akan melihat tentang hatinya Ezra, saudara. Saya akan bacakan beberapa ayat mulai dari ayat yang ke-6. Nanti kita akan baca sampai ayat yang ke-10, saudara. Demikian firman Tuhan. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diingininya. Mengapa? Oleh karena, ini bagian yang penting saudara, tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Saudara, ada satu ayat lagi berikutnya tentang hal yang serupa saudara. Kita lanjutkan. Ayat 7, juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Ayat yang ke-8, lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman Raja itu. Perhatikan ayat 9. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem. 4 bulan perjalanan, saudara. Oleh karena, lagi sekali dicatat, saudara, tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Saudara, dicatat 2 kali dalam satu pasal itu, dan ini satu hal yang sangat penting. Siapakah Ezra ini? Sebagai awal mungkin dapat kita katakan Ezra adalah seorang yang mana tangan Tuhan Allahnya menyertai dia, melindungi dia, dan itu sangat nyata. Saudara, Ezra bisa diperkenan oleh raja, diutus untuk memimpin rombongan. Itu bukan karena Ezra pintar, Ezra cakap dalam pekerjaannya, Ezra orang yang paling top nomor 1 dalam zamannya. Alkitab berkata dari sisi pandang Allah, karena tangan Tuhan, tangan Allah melindungi dia, ada di atas dia. Dan inilah kehidupan Ezra, saudara. Kalau kita melihat mengapa itu bisa terjadi dalam kehidupan Ezra, kita baca dalam ayat yang ke-10, saudara. Berikutnya dikatakan begini. Sebab, nah ini penjelasannya. Mengapa ayat-ayat di atasnya itu bisa terjadi demikian? Sebab Ezra telah bertekad, dalam terjemahan baru atau dalam terjemahan lama, membetulkan hatinya, atau dalam terjemahan yang lain, mempersiapkan hatinya untuk apa? Untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Haleluya. Jadi ternyata semuanya itu bermula dari hatinya Ezra. Firman Tuhan berkata, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, maka dari situ akan mengalir kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ezra membetulkan hatinya, Ezra mempersiapkan hatinya, Ezra bertekad untuk mencintai firman Tuhan. Dan ternyata hasilnya apa, saudara? Tangan Tuhan itu nyata atas Ezra. Hidupnya Ezra itu terus maju kerohaniannya. Dan itu nanti akan menular pada seberapa banyak orang yang Tuhan izinkan untuk ada di sekitar Ezra. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini selagi kita dengar firman Tuhan,
Saudara, dari rumah saudara masing-masing, mari kita sama-sama merenung sejenak saudara. Bagaimana kondisi perjalanan rohani kita hari ini saudara. Apalagi dengan sikon yang begitu sulit, yang berkepanjangan. Seperti lembah kelam yang begitu panjang saudara, mulai akhir tahun 2019 sampai sekarang. Seperti lembah kelam yang begitu panjang. Tapi jangan biarkan sikon yang ada ini menghentikan pertumbuhan rohani kita. Jangan biarkan rohani kita macet saudara. Tapi rohani kita harus terus maju. Sikon apapun yang terjadi di sekeliling kita, justru ini bisa jadi kesempatan bagi kita untuk terus sama-sama maju saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ezra itu punya hati yang cinta firman. Sehingga dia bisa terus meningkat. Meningkat dari mana saudara? Meningkat dari keselamatan yang kita terima. Kita semua selamat oleh karena anugerah Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena hasil pekerjaan kita, bukan karena kehebatan kita, karena iman di dalam nama Tuhan Yesus. Dan selanjutnya Tuhan itu ingin kita terus meningkat. Meningkat sampai mana saudara? Meningkat sampai pada ukuran yang penuh. Dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-13 dikatakan bahwa mari kita semua sama-sama bertumbuh sampai kapan? Sampai pada ukuran yang penuh dalam kedewasaan Kristus. Itu dikatakan dalam Efesus 4 ayat 13. Dan bagaimana kita bisa terus bertumbuh sampai seperti Ezra, nyata tangan Tuhan atas kehidupan Ezra. Nah, kita mau perhatikan ini saudara. Ketiga langkah ini yang mana itu semua bermula dari Ezra cinta firman saudara. Mengapa kita perlu cinta firman saudara? Alkitab berkata bahwa Taurat Tuhan itu sempurna. Tuhan Yesus mengatakan dalam Lukas 21, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Lagu kuno mengatakan cari apa di dalam dunia. Kalau kita hubungkan dengan ayat ini saudara, langit dan bumi ini akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Amsal 30 ayat 5 berkata, semua firman Allah adalah murni, ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus cinta firman. Mengapa saudara? Karena firman itu lebih hebat daripada apa yang bisa ditawarkan dunia ini. Langit dan bumi, dunia ini dengan segala kemegahannya akan berlalu, sedang menuju kepada kehancurannya. Tapi firman Tuhan tinggal tetap. Dan firman Tuhan ini akan membawa kita untuk kita bisa terus mengalami kemajuan rohani, bukan kemerosotan rohani. Firman Tuhan berkata, kalau kita rindu tangan Tuhan itu nyata atas kita, tangan Tuhan itu pasti berjalan dalam terang, saudara. Dan bagaimana kita bisa berjalan terus dalam terang? Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, Allah adalah terang. Dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Itu 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan kemudian Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sehingga saudara, kalau kita mau terus berjalan dalam pimpinan firman, maka kita akan terus berjalan dalam jalannya Allah. Tangan Allah itu nyata atas kita. Tangan Allah itu tidak bisa bergerak dalam kegelapan, saudara. Karena apa? Alkitab berkata Allah adalah terang, di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Allah akan selalu berjalan dalam terang. Bagaimana kita bisa terus ada di bawah tangannya Allah, jalan dalam firman, saudara. Nah, sekarang mari kita sama-sama lihat, saudara. Apakah ketiga langkah itu yang dilakukan oleh Ezra dan yang juga harus kita lakukan, saudara? Kita tadi lihat dalam Ezra 7 ayat yang ke-10, sebab Ezra telah bertekad atau membetulkan hatinya, mempersiapkan hatinya untuk meneliti, ini yang pertama, untuk melakukannya, ini yang kedua,
dan untuk mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Izinkan saya menggambarkan ayat ini dalam sebuah skema seperti ini, saudara. Meneliti, membaca, meneliti, merenungkan, dan kemudian dilanjutkan dengan melakukan, dan kemudian tidak berhenti sampai di situ, dilanjutkan mengajarkannya atau membagikannya pada orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang dikerjakan Ezra. Hatinya Ezra itu seperti itu, saudara. Sehingga apa yang terjadi, kita bisa lihat hidupnya Ezra itu ada di bawah tangannya Allah. Oh haleluya, Ezra mengalami kemajuan rohani. Sehingga dalam usianya yang sangat muda, Tuhan pakai Ezra untuk menggenapkan rencananya. Dan Ezra ternyata hidup gak lama-lama, saudara. 17 tahun kira-kira setelah Ezra memimpin rombongan yang kedua, mengerjakan begitu banyak pembaharuan di Israel. Bahkan sejarah mencatat bahwa yang menyusun Kejadian sampai Maleaki menata itu menjadi satu buku yang sekarang kita kenal sebagai Perjanjian Lama, ternyata itu juga Ezra, saudara. Dan itu terjadi sampai Ezra usia 40 tahun. Setelah itu Ezra sudah dipanggil Tuhan, selesai tugasnya. Dalam waktu yang relatif sangat singkat, dalam usia yang sangat muda, Ezra menggenapkan rencananya Tuhan. Kuncinya bagaimana? Alkitab hanya menjelaskan, ini loh Ezra itu, orang yang meneliti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, mengajar firman Tuhan. Saudara, ketiga langkah ini atau ketiga bagian ini seperti satu kesatuan, saudara. Dan tidak bisa berdiri sendirian atau sebagian saja. Mungkin orang berkata, wah saya suka dengar firman, saya suka meneliti, saya suka dengar firman, apalagi hari-hari ini, saudara. Kita stay at home, tinggal di rumah, beribadah di rumah. Kita dengan kemajuan teknologi ini kita bisa belajar firman begitu banyak, dengar firman, dengar khotbah dari mana-mana. Tapi Tuhan ingin kita bukan hanya meneliti, saudara. Mengapa? Karena kalau kita hanya meneliti saja, berhenti sampai di situ, Alkitab berkata kita seperti orang di depan cermin. Yakobus 1 ayat 23. Dalam ayat itu dikatakan begini, saudara. Kalau seorang hanya mendengar firman saja dan berhenti di situ, tidak melakukannya, ia seumpama orang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tidak ada perubahan apa-apa, saudara. Hanya seperti orang yang melihat di depan cermin lalu pergi lagi. Artinya apa? Orang itu kalau suka hanya mendengar, meneliti, ingin dengar, ingin baca, saudara, itu satu hal yang baik. Tapi kalau tidak dilanjutkan dengan langkah berikutnya, maka tidak akan terjadi apa-apa dalam hidupnya. Tidak ada kemajuan apa-apa. Yakobus berkata seperti orang yang sedang berlalu di depan cermin, kemudian ya sudah pergi gitu saja, saudara. Tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan, tidak ada terobosan rohani. Contoh berikutnya, Alkitab berkata kalau orang itu hanya meneliti saja, suka mendengar. Markus 6 ayat 20 berkata, tidak lain seperti Raja Herodes. Raja Herodes itu ternyata dalam Markus 6 dikatakan, Herodes itu kalau dia dengar Yohanes khotbah, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang. Senang kenapa? Senang mendengarkan dia, tapi hatinya terombang-ambing. Karena apa? Dia cuma senang, teguran-teguran itu mungkin datang, tapi dia tidak mau beranjak untuk ke langkah berikutnya. Akhirnya apa? Dia cuma suka senang saja, saudara. Saudara, Raja Herodes itu mungkin jadi gambaran orang-orang yang hanya suka dengar firman Tuhan. Oh, saya suka dengar khotbah, daripada dengar berita saya pilih dengar khotbah. Oh, puji Tuhan. Tapi jangan hanya dengar, saudara. Karena Herodes pun juga suka, senang kalau dengar khotbah. Apalagi hari-hari ini kita bisa dengar khotbah 24 jam non-stop kalau saudara mau. 7 hari seminggu kalau handphonenya kuat nyala terus, saudara. Kalau datanya cukup, bisa dengar firman diulang, dan itu baik, saudara. Itu baik, tapi jangan berhenti sampai hanya mendengar, saudara.
Saudara, Herodes mendengarkan Yohanes. Siapakah Yohanes? Bisa kita katakan Yohanes ini gambaran dari hamba Tuhan yang paling top di zaman itu. Kalau Herodes mau dengar khotbah, yang paling top khotbahnya Yohanes, mungkin seperti itu, saudara. Tapi kalau hanya didengar, saudara, sampai di situ tidak ada perubahan apa-apa. Contoh yang lain lagi, saudara. Kalau hanya mendengar saja atau meneliti saja, itu seperti penduduk Athena, Kisah 17 ayat 21. Maksudnya apa? Di Alkitab dikatakan orang-orang di Athena itu suka dengar. Paulus datang, mereka berkata, ayo Paulus kemari, sampaikan apa yang engkau mau sampaikan, karena kami suka dengar ajaran yang baru. Ayo kami suka dengar barang baru. Saudara, orang-orang yang seperti ini mungkin menganggap firman itu seperti berita. Berita, dunia dalam berita atau berita yang disampaikan itu tentu harus selalu baru, saudara. Karena kalau itu berita lama, ya orang ngapain dengar berita lama, saudara? Mereka selalu cari berita yang baru. Nah, orang-orang Athena ini juga suka dengar. Waktu mereka tahu ada Paulus yang melayani dengan urapan, menyampaikan berita Injil yang waktu itu dianggap sebagai satu berita yang baru karena belum pernah didengar sebelumnya, saudara. Orang Athena suka dengar. Tapi begitu berita Injil itu mulai dalam, saudara, mulai menegur, mulai berbicara tentang kebangkitan orang mati, tentang akhir zaman, tentang rencana-rencana Allah. Apa yang terjadi? Kisah 17 mencatat, lalu mereka merespon dengan apa? Mereka kemudian mengejek, saudara. Mereka malah mengejek. Mereka tidak mau mendengarkan lagi. Mereka malah mengejek dan kemudian meninggalkan Paulus. Saudara, orang-orang yang hanya suka dengar itu ingin selalu cari yang baru-baru. Wah, ini sudah pernah dengar. Oh, itu sudah pernah dengar. Saya mau cari yang lebih baru lagi. Kenapa? Karena senangnya cuma mendengar. Tapi coba kalau orang itu rindu untuk melakukan, saudara, maka dia tidak hanya mencari hal yang baru. Ada pembukaan firman baru, puji Tuhan, didengar dan kemudian dilakukan. Tapi juga firman yang sudah tahu, yang sudah pernah didengar, dia akan dengan penuh kerinduan, saya mau melakukannya. Saya mau melakukannya. Berikutnya, saudara, bagaimana kalau seandainya orang itu kemudian suka melakukan, tapi saya kalau suruh meneliti, suruh membaca, suruh merenungkan, aduh capek rasanya, males, tapi saya mau melakukan, tapi saya tidak mau meneliti. Apa ada contohnya di Alkitab? Firman Tuhan berkata, ini seperti orang Israel pada umumnya, saudara. Roma 10 ayat 1-2. Paulus mencatat bahwa orang Israel itu secara umum mereka suka giat, saudara, melakukan ini, melakukan itu, giat sekali. Sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi Paulus berkata tanpa pengertian yang benar. Akhirnya apa? Ternyata mereka tidak sampai kepada keselamatan, saudara. Karena mereka banyak kerja tapi tanpa pengertian yang benar. Seperti Marta dan Maria. Marta banyak kerja, pokoknya kerja. Pokoknya kalau Tuhan Yesus datang ya dipikir dengan cara pikirnya sendiri, dianggap tamu. Kalau tamu datang bagaimana? Oh ya baiknya kita siapkan pisang goreng, siapkan kolak, siapkan dadar jagung, siapkan apalagi mungkin yang lain, saudara, es campur. Sudah lama nggak pulang Surabaya, saudara, ya rindu Surabaya, saudara. Nah mungkin Marta berpikir seperti itu. Oh baiknya mungkin seperti ini. Tapi ternyata Tuhan bilang apa? Marta, Marta, engkau terlalu sibuk dan engkau tidak tahu apa yang sebetulnya lebih perlu. Saudara, kalau kita tidak merenungkan firman, kita pakai cara pikir kita sendiri. Apa yang terjadi, saudara? Kita akhirnya tabrak sana, tabrak sini. Tidak dengan pengertian yang benar. Karena kita orang itu cuma mau melakukan. Dipikir, oh ya mungkin baiknya begini. Oh pokoknya firman Tuhan itu tentang berbuat baik. Oh bukan, saudara, bukan hanya tentang itu. Saudara, firman Tuhan itu harus direnungkan, dibaca, diteliti, dan kemudian dilakukan. Jangan dibalik, jangan hanya melakukan dengan caranya sendiri, tapi tidak pernah mau merenungkan firman. Berikutnya, saudara, bagaimana kalau seandainya meneliti dan melakukan? Nah, ini kelihatannya cukup baik, saudara, ya. Saya suka baca firman, saya suka melakukannya. Tapi dia berhenti sampai di situ, tidak mau mengajarkannya, tidak mau membagikannya buat orang lain. Hanya disimpan buat dirinya sendiri, saudara. Dia tidak cukup
berani dan tidak cukup punya hati untuk membagikannya pada orang lain. Firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19, Paulus berkata, orang yang seperti itu dia tidak akan mengalami sukacita yang berikutnya, saudara. Dalam 1 Tesalonika ini Rasul Paulus berkata pada jemaat di Tesalonika, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu. Saudara, kata-kata ini begitu penting. Kalau bukan kamu. Kamu ini siapa? Kamu ini orang di Tesalonika. Rasul Paulus tuh suka belajar firman dan dia melakukan. Tapi firman Tuhan mencatat bagaimana Rasul Paulus ini dengan gamblang dia berkata, siapakah pengharapan kami, sukacita kami, mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu. Jadi tanpa orang Tesalonika, sukacita, pengharapan, mahkota kemegahan itu gak ketemu, saudara. Sebab itu ternyata Tuhan itu ingin kita itu setelah mengerti, melakukan, dan kemudian apa yang berikutnya, saudara, kita bagikan pada orang lain. Tuhan Yesus berkata, kasihilah Allahmu dan juga kasihilah orang di sekelilingmu. Layani orang di sekelilingmu. Bagikan firman buat orang di sekelilingmu. Sehingga ketika kita meneliti, melakukan dalam gambar diagram itu, saudara, dan kemudian mengajarkannya, Paulus tadi berkata itu akan menjadi sukacita kita, harapan kita, bahkan itu menjadi mahkota kemegahan kita, dan itu akan mendorong saudara dan saya, membuat saudara dan saya lebih bersemangat lagi untuk meneliti lebih banyak lagi, melakukan lebih banyak lagi, mengajarkan lebih banyak lagi. Dan itu juga akan terus mendorong kita lagi untuk meneliti bahkan lebih banyak lagi, melakukan bahkan lebih banyak lagi, dan mengajarkan bahkan lebih banyak lagi. Karena apa? Itu jadi seperti satu lingkaran sukacita sorgawi, saudara. Sehingga kita sendiri akan terus maju kerohanian kita. Karena ketika kita mulai melayani, kita mulai membagikan, mungkin orang mulai bertanya, bagaimana sih caranya kita tuh sabar? Mungkin kita selama ini sudah mengerti, oh sabar itu buah roh. Kita sudah mulai melakukannya. Roh Kudus, mari beri saya buah roh kesabaran. Dan kita mungkin mulai ajarkan. Terus mungkin orang mulai tanya, sabar itu sampai kapan? Oh iya ya, saya kok enggak pernah tahu ya sabar itu sampai kapan ya. Ketika kita mulai mengajarkan, kita mulai tahu, dan kita rindu untuk menggali lebih dalam lagi. Ini hanya sekedar contoh, saudara. Kita kemudian teliti lagi firman Tuhan, atau mungkin saudara baca firman Tuhan lebih lagi. Apa ya contohnya sabar di Alkitab? Oh, saya ketemu ini, saya ketemu itu. Saudara lakukan, saudara ajarkan, dan orang kemudian juga akan menjadi lebih celik. Saudara juga bersuka cita, saudara rindu untuk meneliti lagi. Sehingga pembacaan firman kita hari demi hari itu bukan pembacaan yang membosankan. Karena apa? Kita membaca dengan satu kerinduan seperti Ezra, membetulkan hatinya untuk meneliti, untuk melakukannya. Yang saya baca ini saya mau lakukan, dan kemudian untuk mengajarkannya. Saudara, seperti satu contoh misalnya resep masakan, saudara. Ketika saudara cuma baca resep masakan, saudara tidak pernah melakukannya, saudara jadi lama-lama bosan, saudara. Tapi biasanya orang yang baca resep masakan itu karena dia mau melakukannya. Mau masak ini, cari resepnya, dibaca, diteliti, kemudian dilakukan. Ternyata waktu dilakukan, loh kok nggak jadi ya? Oh, apakah ada mungkin langkah-langkahnya yang kurang? Dibaca lagi, diteliti lagi, saudara. Kemudian ternyata, oh resep ini nomor 3 ini kurang komanya, misalnya seperti itu, saudara. Kemudian akhirnya saya makanya salah tangkep, ini mesti dikasih koma ini, supaya nggak salah tangkep, misalnya seperti itu. Atau mungkin, oh derajatnya ovennya kurang tinggi sedikit, makanya nggak jadi punya saya.
Ketika saudara melakukan, saudara akan meneliti lebih lanjut. Dan setelah saudara melakukan dan jadi masakannya saudara, maka apa yang saudara lakukan? Saudara akan membagikannya buat orang lain. Kamu pernah masak ini? Kamu pernah coba buat kue ini? Ini ada resep yang bagus, tapi resep ini ada yang salahnya sedikit. Misalnya begitu saudara. Saya teliti, saya lihat ini ternyata ini harusnya begini. Misalnya begitu saudara. Dan kemudian waktu dibagikan, oh iya jadi. Oh senang saudara, kita rindu untuk meneliti yang lainnya lagi saudara. Itu ilustrasi. Saudara, firman Tuhan lebih dari resep masakan. Resep masakan dimasak sekali selesai, ya sudah, lama-lama bosan saudara. Tapi firman Tuhan itu hidup dan berkuasa mengubahkan kehidupan kita. Contoh yang terakhir saudara, bagaimana kalau seandainya orang memutuskan, ya sudah saya mengajar saja, saya suka itu kalau mengajar, bagi-bagi kepada orang lain, mungkin lewat WhatsApp, lewat Instagram, lewat yang mana yang lainnya yang saudara punya. Saya suka mengajar saja, saya suka bagi-bagi, tapi ternyata tidak melakukannya. Hari-hari ini orang suka bilang namanya pelayanan jempol saudara. Apa itu pelayanan jempol? Pelayanan WhatsApp. Jadi maksudnya dapat ayat, ayat ini kelihatannya bagus, langsung forward send. Itu kan semua pakai jempol saudara. Ada saudara yang kalau WhatsApp pakai telunjuk, mungkin ada tapi jarang saudara, ya biasanya kan jempol. Makanya orang bilang pelayanan jempol saudara. Pokoknya dapat ini kirim, dapat itu kirim, dapat renungan ini kirim, dapat itu kirim, pelayanan jempol saudara. Itu seperti mengajarkan, ini kelihatannya bagus, kirim, itu kirim. Saudara, itu satu hal yang baik. Tapi kita perlu meneliti lebih lanjut. Apakah kita cuma sekedar suka kirim-kirim sana kemari, sehingga mungkin orang tanya, tadi yang kamu kirim itu apa? Saya juga nggak tahu, saya juga nggak baca. Nah tentu seharusnya tidak seperti itu kan saudara. Kita baca, kita tahu itu benar, itu menguatkan orang, itu mendorong orang untuk hidup dalam kebenaran, itu sesuatu yang baik, kita bagikan. Nah, bukan hanya sekedar dibagi-bagi, bukan hanya sekedar mengajarkan, tapi kita juga harus melakukannya, saudara. Kalau ada orang yang hanya suka mengajar, Alkitab berkata itu seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Matius 23 ayat yang ketiga. Tuhan berkata, ini ahli Taurat, orang Farisi ini mereka mengajar, ajarannya itu baik, tapi jangan tiru hidup mereka. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 23 ayat 3, turutilah dan lakukanlah segala yang mereka ajarkan kepadamu. Tuhan bahkan menyuruh murid-muridnya untuk menuruti dan melakukan, karena mereka mengajarkan Taurat, mereka mengajarkan firman. Tapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Jadi saudara, ketiga langkah ini tidak bisa dipecah-pecah. Kita tidak bisa hanya, saya bagian yang mengajar saja, saya yang bagian meneliti saja, saya bagian yang melakukan saja. Bukan seperti itu, tapi harus dilakukan bersama-sama, saudara ya. Berikutnya, kita akan melihat sesuatu yang lebih sederhana untuk menegaskan apa yang kita pelajari tentang ketiga langkah ini, saudara. Dalam surat Paulus kepada Timotius. Dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-13. Paulus berkata pada Timotius sama saudara, tentang tiga langkah juga. Sementara itu sampai aku datang, sampai Paulus datang lagi ketemu dengan Timotius, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ayat 14, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. 15, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Terakhir ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saudara perhatikan di ayat yang ke-15. Perhatikanlah semuanya itu, hidup
hiduplah di dalamnya supaya apa? Boleh saudara baca sama-sama, 1, 2, 3. Kemajuanmu nyata kepada semua orang. Haleluya. Saudara, Paulus mendorong Timotius, ayo kemajuan rohanimu tuh harus nyata. Orang tidak bisa hanya berkata, oh saya ini kerohanian saya maju, tapi orang lain gak perlu tahu. Itu tidak mungkin saudara. Mengapa? Karena kerohanian perjalanan iman yang semakin maju itu pasti nyata. Itu pasti nyata, tidak bisa disembunyikan. Firman Tuhan berkata, engkau garam dunia, engkau terang dunia. Engkau seperti terang yang di atas gunung yang tidak bisa disembunyikan. Sehingga orang pasti kelihatan seperti kota di atas gunung. Kita itu pasti kelihatan orang lain saudara. Dan orang lain pasti akan bisa menyaksikan kalau ada kemajuan rohani yang nyata. Jadi kemajuan rohani itu tidak bisa disembunyikan. Saudara, dan bagaimana kita bisa memiliki kemajuan rohani yang nyata itu saudara? Sama persis seperti yang dilakukan oleh Ezra saudara. Bagaimana? Meneliti. Paulus berkata, bertekun, ayo bertekun. Meneliti itu berarti bukan hanya sekedar membaca selesai, pokoknya sudah selesai bagian hari itu, bukan saudara. Tapi bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. Ayat 15 dikatakan, perhatikanlah, hiduplah di dalamnya. Atau dengan bahasa lain, lakukanlah itu. Saudara, bertekunlah dalam semuanya itu. Dan juga dalam membangun dan dalam mengajarkannya. Mungkin saudara mulai ada yang berkata, wah ini kayaknya kan ini pekerjaan pendeta. Betul saudara, salah satu pekerjaan hamba Tuhan atau pendeta adalah meneliti firman Tuhan, melakukannya dan mengajarkannya. Tapi saudara, ini bukan hanya daftar pekerjaan seorang hamba Tuhan atau pendeta. Tapi ini adalah panggilan bagi setiap orang beriman. Bagi saudara dan saya. Mengapa? Yang mau maju rohaninya siapa saudara? Bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya pendeta. Tapi semua orang beriman harus ada kemajuan rohani yang nyata. Jadi ini bukan hanya untuk hamba Tuhan, bukan hanya untuk profesi atau pekerjaan pendeta. Tapi ini untuk semua orang beriman yang mau mengalami kemajuan rohani. Mari saudara, cintai firman, renungkan, teliti, lakukan, dan saudara ajarkan. Pada seberapa banyak orang yang saudara mungkin bisa temui, mulai dari yang paling dekat, ajarkan itu. Sehingga kemajuan rohani itu akan menjadi semakin nyata hari demi hari. Lalu kita akan melihat sekilas saudara, kemajuan rohani seperti apakah yang akan terjadi ketika kita itu meneliti, melakukan, dan mengajarkan firman itu saudara. Kita akan lihat 3 contoh hari ini. Yang pertama saudara, orang itu akan berubah menjadi lebih baik hatinya. Atau dalam terjemahan yang lain dikatakan berubah karakternya. Kisah Rasul 17 ayat 11 bercerita tentang orang-orang Yahudi di kota Berea yang dikatakan lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Mengapa? Karena mereka menerima firman dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saudara, Paulus membandingkan ada orang-orang Yahudi di kota Berea dan ada orang Yahudi di kota Tesalonika. Ini seperti eksperimen begitu saudara ya. Dibandingkan yang ini tuh hatinya berubah. Yang ini tuh jadi bisa lebih baik. Atau dalam terjemahan lain, karakternya menjadi lebih mulia. Menjadi seperti kerajaan hati, kerajaan sorga. Mengapa? Kok bisa berubah? Karena ternyata orang-orang di Berea itu menerima firman dengan kerelaan hatinya, bertekun di dalamnya, bahkan juga menelitinya, dikatakan menyelidiki kitab suci itu, dan itu mengubahkan kehidupan mereka.
Bagaimana karakter saudara hari ini, tahun ini? Apakah sudah ada perubahan? Apakah sama saja dari tahun demi tahun tetap jadi orang yang keras hati, tetap jadi orang yang tidak bisa mengampuni, tetap jadi orang yang iri hati, tetap jadi orang yang kasar, tetap jadi orang yang tidak bisa mengasihi? Bagaimana saudara? Saudara, pagi ini kita mau merenungkan, iya, mungkin selama ini karakter saya kok nggak bisa berubah ya. Apakah saya sudah mengizinkan firman itu bekerja dalam hidup saya? Atau firman itu hanya mendarat di telinga dan kemudian pergi lagi? Karena mungkin seperti Herodes suka dengar, senang waktu dengar, tapi ya sudah didengar saja. Atau seperti orang Athena, suka dengar yang baru, tapi bukan untuk dilakukan. Jadi cuma cari hal-hal yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika firman itu diizinkan untuk obrak-abrik seluruh kehidupan kita, menyelidiki kita, merenungkan, dan kita mau lakukan, kita mau ajarkan saudara, maka itu akan mengubahkan kehidupan kita. Oh haleluya. Yang kedua saudara, apalagi perubahan yang akan terjadi saudara? Kemajuan seperti apa? Alkitab berkata, orang itu akan menjadi lebih siap sedia akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Wahyu 1 ayat 3 mencatat demikian. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Yohanes membuka kitab Wahyu dengan kata-kata berbahagialah ia. Siapa yang bisa berbahagia? Yang membaca, yang mendengar, yang menuruti, yang mau melakukannya. Orang itu akan berbahagia karena waktunya sudah dekat. Jadi orang itu ketika mau mencintai firman dan mengizinkan firman bekerja maksimal sebebas-bebasnya di dalam hidupnya, orang itu akan jadi orang yang berbahagia. Sekalipun kedatangan Tuhan itu semakin dekat, orang mungkin semakin ketakutan. Saudara, firman Tuhan berkata, ketika hari kedatangan Tuhan itu semakin dekat, apa yang terjadi? Seperti minggu lalu yang kita pelajari, engkau akan mendengar bunyi peperangan, suara kekacauan, banyak penyesatan di mana-mana, gempa bumi, kesulitan, tantangan akan terjadi. Dan itu semua untuk memurnikan kita. Saudara, ketika itu semua terjadi, orang yang cinta firman, orang itu dikatakan apa? Dia akan berbahagia. Dia melihat, oh tanda-tandanya sudah digenapkan. Memang rasanya hidup jadi gak nyaman. Banyak pembatasan, hidup jadi lebih sulit di akhir zaman. Tapi orang itu justru berbahagia, lebih siap sedia. Kalau mungkin dulu orang itu takut kalau dikatakan Tuhan Yesus mau datang lagi. Tapi ketika orang itu cinta firman, orang itu bisa berkata Maranatha. Artinya apa? Ya Tuhan Yesus datanglah. Tuhan kami datanglah. Maranatha. Artinya orang itu karakternya berubah dan dia semakin hari semakin lebih siap menantikan kedatangannya Tuhan. Bahkan bukan hanya menanti, orang itu juga bisa mempercepat kedatangan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-12. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba saudara renungkan. Kalau saudara berbicara atau disampaikan tentang kedatangan Tuhan Yesus, bagaimana perasaan saudara? Kadang ada orang yang takut, kadang ada orang yang mengatakan, aduh Pak Pendeta sudah jangan bicara tentang itu. Tapi orang yang hatinya sudah diubahkan firman, orang itu akan penuh kerinduan dan dia bisa berkata, Maranatha. Yang ketiga saudara, perubahan atau kemajuan apalagi yang akan terjadi? Dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, maka orang itu akan menjadi lebih mahir untuk dipimpin roh. Mengapa? Tuhan Yesus berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya. Saudara, Roh Kudus itu cara kerjanya selalu kembali ke firman.
Kembali ke firman. Karena Roh Kudus itu akan mengingatkan kita akan firman. Nah, kalau orangnya tidak suka firman, diingatkan firman, orang Surabaya bilang mendal, saudara. Karena Roh Kudus mau bekerja, kembali ke firman, diingatkan firman, orang itu aduh, kalau firman saya kurang suka. Lalu bagaimana Roh Kudus bisa bekerja? Tapi kalau orang itu cinta firman, saudara, maka orang itu seperti membuka pintu hatinya lebar-lebar buat pekerjaan Roh Kudus. Ya Roh Kudus pimpin saya. Roh Kudus selalu kembali ke firman, saudara. Roh Kudus selalu mengingatkan apa yang dikatakan firman. Sehingga kalau orang itu cinta firman, dia meneliti, melakukan, mengajar, dia punya gairah kerinduan akan firman. Apa yang terjadi? Dia akan semakin lebih mahir dipimpin roh hari demi hari. Oh haleluya. Akan ada kemajuan yang nyata karena orang itu semakin peka dalam pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Saudara, slide yang terakhir. Kita mau lihat sesuatu sebelum kita menutup firman Tuhan pagi ini, saudara. Firman Tuhan ini adalah kuasa untuk berperang di akhir zaman. Daniel 11 ayat 32. Dikatakan, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Ini akan terjadi di akhir zaman. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Kita fokus di sini, saudara. Akan ada banyak tantangan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Daniel pasal 11 ini bercerita tentang akhir zaman di mana akan terjadi begitu banyak penyesatan. Matius 24 ayat 24, Tuhan Yesus sudah memperingatkan dengan seperti ini, saudara. Tuhan berkata, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saudara, seperti yang dikatakan dalam Daniel 11 ini, orang-orang itu akan dicoba dibujuk dengan kata-kata yang licin. Penyesatan itu akan terjadi begitu dahsyat di akhir zaman, metra yang pertama, saudara. Lalu apa yang terjadi? Firman berkata, orang yang mengenal Allahnya, orang itu akan tetap kuat dan dia akan bertindak. Mengenal Allah itu maksudnya apa, saudara? Mengenal Allah itu berarti kita rindu untuk mengenal Allah. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Melalui firman-Nya. Kita tahu apa yang ada di hati keluar melalui mulut dan itu jadi perkataan kita. Dengan konsep yang serupa, saudara, bagaimana kita bisa mengerti, mengenal isi hati Allah lewat firman. Kalau kita tidak pernah mau menyentuh firman, bagaimana kita bisa mengenal isi hati Allah, merasakan isi hati Allah. Roh Kudus akan memberikan pikiran Kristus ke dalam kita karena Roh Kudus rindu untuk membawa kita kembali kepada firman, kembali ke firman lagi, saudara. Sebab itu umat yang mengenal Allahnya, dia akan tetap kuat dan bertindak. Saudara, pagi ini apakah kita mau mengenal Allah kita, saudara, supaya kita bisa tetap kuat dan kita bisa bertindak di akhir zaman ini. Saudara, kata-kata mengenal itu ditulis dengan satu bahasa, dalam bahasa aslinya itu yang sangat-sangat luar biasa, yaitu kata-kata yada. Apa artinya yada itu, saudara? Mengenal seperti seorang suami mengenal istrinya, seperti seorang istri mengenal suaminya. Ada satu keintiman yang kudus, ada satu keintiman yang begitu lekat, saudara. Sehingga suami itu mengenal istri, istri itu mengenal suami, itu yada, saudara. Umat yang mengenal Allahnya dengan begitu intim, dia akan menjadi kuat. Saudara, kekuatan itu tidak bisa hanya ditiru, oh orang itu kok kuat ya, saya kepingin kuat seperti itu. Kekuatan rohani itu datang dari pengenalan akan Allah. Mari saudara, kita mau sama-sama punya kerinduan pagi ini. Tuhan, aku ingin punya kekuatan rohani yang lebih kuat lagi. Jawabannya sederhana, mari kenal aku lebih lagi. Tuhan mungkin berkata seperti itu, kenal aku lebih lagi. Umat yang mengenal Allahnya tetap kuat dan
akan bertindak di akhir zaman. Bagaimana kita bisa tetap kuat, saudara? Satu ilustrasi atau satu penjelasan untuk menutup semuanya. Saudara ingat tentang peperangan rohani, Efesus pasal 6. Rasul Paulus menjelaskan lengkap senjata Allah. Hendaklah kamu berikat pinggang kebenaran, berbaju sirah keadilan, kaki berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, gunakan perisai iman. Kemudian dikatakan terimalah ketopong keselamatan. Saudara, senjata-senjata yang disebut tadi itu semua bersifat bertahan, saudara. Bertahan. Tidak untuk menyerang. Lalu apa yang untuk menyerang, saudara? Dalam gambar ini yang gambarnya menyala adalah pedangnya, saudara. Dan yang terakhir dikatakan pedang roh. Untuk melawan, untuk menyerang, untuk bertindak, saudara. Untuk bertindak. Saudara, perang tidak bisa pakai ikat pinggang. Saudara, perang tidak boleh baju sirahnya dibuka, oh bahaya, saudara. Saudara, perang bukan pakai ketopong lalu ketopongnya dilempar-lempar, bukan seperti itu. Saudara, berperang bukan memakai perisai. Perisai itu untuk menahan, untuk memadamkan panah api dari si jahat. Saudara, berperang bukan pakai kasut. Kasut tidak bisa saudara lepas kemudian saudara pakai untuk memukul orang. Bukan seperti itu cara berperang. Cara berperang adalah saudara harus punya pedang. Pedang itu apa, saudara? Pedang roh. Dan dikatakan pedang roh yaitu firman Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak punya firman, itu bagaikan prajurit yang siap berperang tapi nggak punya pedang, saudara. Tidak punya pedang. Akhirnya apa yang terjadi? Lari, saudara. Tidak ada kemenangan, tidak bisa menyerang maju. Yang bisa cuma bertahan atau mungkin malah mundur karena tidak punya senjata apa-apa, saudara. Tapi ketika kita punya firman yang menjadi rema dalam hidup saudara dan saya, firman itu seperti pedang roh, sehingga kita bisa terus bergerak maju. Ada musuh di depan kita, selama kita punya pedang roh, kita bisa pakai pedang roh itu terus maju. Mungkin jalan buntu di depan kita, kita punya pedang roh, semak belukar, kita bisa potong semak belukar itu, terus maju. Karena apa? Ada pedang roh, firman Allah, kekuatan untuk bertindak, kekuatan untuk mengalahkan musuh, kekuatan untuk terus maju dalam kerohanian kita. Haleluya, saudara. Saya akhiri sampai di sini. Mari saudara kita sama-sama renungkan, Tuhan, saya mau rohani saya itu maju. Saya rindu ada kemajuan yang nyata dalam kerohanian saya. Kalau mungkin selama ini musuh menghadang di depan kita, sehingga kita tidak bisa maju, saudara. Kita tidak punya kekuatan untuk melawan, menghancurkan musuh, menghancurkan keegoisan kita, mungkin menghancurkan kekerasan hati kita. Kita cuma seperti orang yang melintas di depan cermin, saudara. Oh iya, saya tahu kondisi saya begitu. Saya sudah meneliti, tapi saya tidak bisa berubah. Saudara, mari melangkah lebih lanjut. Izinkan Roh Kudus terus bekerja. Bukan hanya memimpin kita untuk meneliti, tapi Roh Kudus yang sama juga akan mendorong saudara dan saya untuk melakukannya, untuk mengajarkannya, untuk bertindak. Umat yang mengenal Allahnya akan bertindak. Haleluya. Mari saudara, kita berdoa bersama-sama. Kita akhiri renungan firman pagi ini. Dan kita berdoa supaya Roh Kudus menolong kita. Bukan hanya kita dengar, kita tahu pagi ini, tapi kita mau melakukannya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan buat pagi ini. Kami sudah dengar firman-Mu tentang 3 langkah untuk kemajuan rohani. Tuhan, mari tolong kami supaya kami senantiasa bergairah akan firman-Mu, cinta firman-Mu. Tidak ada yang bosan, tidak ada yang aras-arasan dengan firman-Mu Tuhan. Tidak ada yang suam-suam dengan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa pagi ini, bakar kami semua Tuhan, supaya kami semua semakin cinta akan firman-Mu Tuhan. Kami rindu mengenal Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami rindu ada kekuatan rohani dalam kehidupan kami, untuk kami kuat Tuhan menghadapi akhir zaman yang semakin dahsyat yang ada di depan kami ini. Tuhan, tolong kami Tuhan, tolong kami semua. Kami rindu untuk
meneliti, merenungkan firman-Mu, melakukannya, dan juga mengajarkannya. Pagi ini kami sudah periksa sama-sama kebenaran firman-Mu. Dan sekarang waktunya kami mulai melakukannya. Mari Roh Kudus tolong kami, supaya kami jangan hanya suka mendengar, tapi kami juga suka melakukan. Tuhan, tolong Tuhan. Kalau mungkin selama ini kami menutup diri ketika Roh Kudus mengajak, mendorong kami untuk menjadi pelaku firman. Mulai pagi ini kami tidak mau memadamkan suara roh. Kami mau mengatakan ya ketika Roh Kudus terus mendorong kami, mengingatkan kami untuk jadi pelaku firman, bahkan juga mengajarkan firman itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada orang-orang di sekeliling kami yang mungkin belum pernah tahu akan kebenaran firman-Mu. Anak-anak kami, orang seisi rumah kami, kenalan kami, sanak saudara famili kami. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa mengajarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya. Kami siap untuk diutus, kami siap untuk jadi garam yang asin, menjadi terang yang menyala, seperti kota di atas gunung yang menyala dan tampak kepada semua orang kemajuan rohani yang nyata dalam hidup kami. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami berdoa juga Tuhan, buat kondisi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, dengan segala kesulitan yang terjadi di Indonesia juga di seluruh dunia, mari Tuhan kami berdoa buat pemerintahan Indonesia dari pusat sampai ke daerah. Tolong Tuhan dalam menghadapi kondisi yang tidak pernah dihadapi sebelumnya ini. Tuhan tolong Tuhan beri hikmat buat pemerintah. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang duduk dalam pemerintahan, supaya mereka menyuarakan suara-Mu, supaya mereka bisa menyampaikan hikmat yang dari Allah, seperti Daniel menjadi berkat buat pemerintahan di mana dia berada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sertai anak-anak-Mu, umat-Mu, gereja-gereja-Mu Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus buat GPPS Tropodo. Mari Tuhan yang tolong di dalam nama Tuhan Yesus, supaya terus Tuhan Engkau pakai menjadi alat-Mu untuk memperlebar Tuhan, menyampaikan berita Injil Kerajaan Allah di wilayah Tropodo dan sekitarnya. Kami berdoa Tuhan, baik untuk hamba-hamba-Mu, juga untuk semua umat-Mu di GPPS Tropodo. Mari Tuhan, supaya kami semua, mereka semua bergandengan tangan, bergerak bersama untuk kemuliaan Kerajaan Surga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi pembatasan hari-hari ini. Mari Tuhan lindungi, jagai umat-Mu Tuhan. Mungkin ada kenalan kami, orang yang kami kenal, atau mungkin di antara umat-Mu ada yang sedang sakit, ada yang sedang terinfeksi virus, atau mungkin ada yang sedang dalam pemulihan. Kami sama-sama berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara ingat orang-orang yang mau saudara doakan, sebut namanya saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serukan kesembuhan. Kami panggil nama-Mu Tuhan, nama yang berkuasa, tabib di atas segala tabib. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Tuhan yang tolong. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga buat kami semua. Tuhan tolong beri kami hikmat, beri kami kesabaran Tuhan, ketelatenan untuk terus menaati prokes yang ada. Sekalipun rasanya aneh, terbatas Tuhan, kami semua, tapi tolong Tuhan beri kami kekuatan untuk melewati lembah ini Tuhan. Dengan tangan gembala yang agung itu memegang kami. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami siap untuk diutus. Kami siap untuk semakin hari semakin cinta akan firman-Mu, meneliti, melakukan, dan mengajarkannya. Dan kami siap untuk mengalami kemajuan rohani dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya. Pada akhirnya kami berdoa, biarlah berkat dan kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah melimpah dalam setiap hidup kami, langkah demi langkah, hari demi hari. Kami terus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami yang kedua kali di awan-awan. Terima kasih Tuhan Yesus. Maranatha, ya Tuhan Yesus, datanglah segera.
Terima kasih, kami terima semua berkat-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari saudara, setiap kita yang mau punya kerinduan hati, meneliti, melakukan, mengajarkan firman, dan mengalami kemajuan rohani, kita mau sama-sama serukan, amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.